guratan-guratannya itu ada apa rahasianya? Karena Allah menginginkan kita untuk melihat dan berpikir tentang tanda-tanda kebesaran Allah. Inilah konsep dasar dari Stephen. Kenapa Stephen itu menggunakan konsep fingerprint? Fingerprint yang harus di-scan oleh promotor, bukan fingerprint yang dicetak dengan tinta, bukan fingerprint yang dilihat-dilihat, bukan yang dihitung-dihitung, bukan ya, tapi ini adalah yang sesuai dengan konsep kami menggunakan algoritma alatnya. Dan inilah konsep dasar dari teori yang digunakan oleh Stephen. Ini adalah konsep penting banget teman-teman. Kalau teman-teman belajar di psikologi, nanti teman-teman akan mendapatkan konsep ini juga yang sama, bahwa kita manusia ini terdiri dari dua hal. Ya, ada dua bagian yang mempengaruhi, yaitu nature dan nurture, bawaan dan lingkungan. Dalam konsep ini dikatakan genetik, itu bawaan, nature-nya, sesuatu yang sudah Allah berikan, menetap di diri kita, tidak berubah. Ya, dia diberikan angka 20% persentasinya. Lalu kemudian juga bagian dari lingkungan. Lingkungan itu apa sih? Pola asuh, kita sekolah di mana, tetangga kita siapa, teman-temannya siapa aja sih yang kita dengar dari YouTube, itu adalah bagian dari lingkungan yang membentuk diri kita. Jadi yang membentuk diri kita ada dua bagiannya, satu yang sudah diberi oleh Allah dan tidak akan berubah dari lahir sampai meninggal, sampai nanti kembali di padang mahsyar, itu menetap, itu namanya genetik. Dan lingkungan yang bisa kita pilih, mau kita lihat YouTube siapa, mau mendengarkan siapa, belajar dari siapa yang mau kita percaya, itu adalah bagian dari lingkungan. Meskipun dia 20%, tapi dalam konsep Stephen inilah yang terpenting. Kita tahu dulu siapa kita, sesuatu yang tidak berubah ini. Ya, maka Stephen adalah konsep yang mempelajari tentang genetika. Salah satu genetika yang sangat penting, yang pertama menempati urutan pertama di strata genetik adalah jenis kelamin. Menurut teman-teman, bayi kiri dan bayi kanan, manakah yang bayi laki-laki? Ayo coba. Dua-duanya, kenapa? Oke, sekarang jawabannya adalah yang mana dan kenapa? Harus tahu alasannya. Yang mana dan kenapa? Mana yang dipilih? Bebas, di sini tidak dikurangi poinnya. Yang kiri kenapa? Dari mananya melihat jenis kelamin? Yang kanan lebih kotak mukanya. Apakah laki-laki mukanya kotak? Ya, aku lihat suamiku tidak kotak mukanya, dia lebih lonjong bahkan dari aku, karena pengen aja. Kiri dari bibirnya. Bagaimana membedakan bibir laki-laki dan perempuan? Ini Jamil nih kayaknya kalau pakaiin jilbab juga cantik ya kan, ya nggak kelihatan loh, susah dilihat dari mana, dari muka, dari bibir, susah nih dilihatnya ya kan. Tangan, aduh dari tangan lagi, bagaimana membedakan tangan laki-laki dan perempuan? Ada tangan perempuan yang lebih keker ya kan. Susah nih, nggak kelihatan. Oke, kalau begini ini laki atau perempuan? Ya, kalau tadi susah, lah ini sama, semua sepakat sekarang. Ini gambar ini adalah bayi laki-laki. Kenapa? Kok pada sepakat yang ini? Nggak berbeda pendapat? Kenapa nih? Karena mancur, betul, muncrat pipisnya ya. Maka namanya adalah jenis kelamin. Oke? Allah ciptakan dua makhluk dari jenis manusia, yaitu laki-laki dan perempuan. Jadi nggak ada yang ketiga, nggak ada yang jadi-jadian ya, laki-laki dan perempuan. Kalau yang ketiga ini jadi-jadian dan dilarang keras oleh Allah mengubah jenis kelamin. Oke, dilaknat oleh Allah. Strata genetik pertama adalah jenis kelamin. Jadi kalau teman-teman mau belajar tentang Stephen pertama kali ya, setelah teori FGL tadi, fenotip genetik lingkungan, pelajari yang kedua namanya teori strata genetik. Oke, ini dia, di sini mau ngajak teman-teman semuanya mengenali dirinya dari 5 hal ini. Oke, jenis kelamin, mesin kecerdasan, drive, kapasitas hardware, dan golongan darah. Jenis kelamin, pria dan wanita. Nah, teman-teman nanti silahkan coret-coret, catat, siapakah dirinya, apa isi dari yang harta karun yang Allah berikan. Kalau Miss Day akan mencatat gini, saya Miss Day, seorang perempuan,
mesin kecerdasannya S, sensing, drive-nya introvert, IQ-nya, kapasitas hardware-nya normal, dan golongan darahnya O. Misi dia akan tulis seperti itu. Maka itulah yang akan menjadi bagian dari genetika kita yang akan saya jelaskan insya Allah dalam sesi ini. Oke? Silakan berkenalan lagi dengan dirinya masing-masing ya. Kita akan bahas mulai dari genetika gender sampai genetika golongan darah. Jadi nanti teman-teman tulis seperti ini. Jenis kelaminnya apa? Kalau laki-laki dia nanti seperti apa? Akan mesti diajak teman-teman untuk bertualang mencari harta karun yang sudah Allah berikan. Kita masuk ke genetika pertama, yaitu jenis kelamin, genetika gender. Dalam sebuah buku dituliskan, men are from Mars and women are from Venus. Dalam buku itu dijelaskan bahwa, oh ada ya jenis manusia, sekelompok manusia yang dia cirinya seperti penduduk Mars. Seperti planet Mars. Planet Mars itu digambarkan sebagai planet yang panas, merah. Ya, maka ketika ada sekelompok perempuan ya dari planet Venus meneropong ke planet Mars, oh kok ada sih? Mereka itu badannya keker, mereka selalu bekerja keras, mereka berkeringat, mereka itu kasar-kasar gitu. Nah, itu gambarannya gitu. Lalu orang planet Mars juga meneropong ke planet Venus. Planet Venus itu digambarkan sebagai planet yang dingin, adem gitu ya. Dia melihat, kok di situ makhluknya aneh-aneh sih, lembut-lembut gitu. Kalau ketawa, gitu, nggak kayak planet Mars gitu kan. Ini mulai aneh nih ya, terjadi ada dua jenis makhluk. Nah, kalau dalam konsep Islam, kita lihat seperti ini teman-teman. Pahami pertama, semua anggota keluarga kita, diri kita, pasangan kita, kalau dia laki-laki, maka Allah berikan kelebihan logikanya. Oke? Makhluk bernama laki-laki diberi oleh Allah kelebihan dalam hal logikanya. Dan kemudian fitrahnya adalah menjadi imam yang gagah. Fitrah dari seorang laki-laki adalah menjadi imam yang gagah. Maka nanti kalau kita mendidik anak laki-laki, totally different cara asuhnya. Bagaimana kita membuat lingkungan anak laki-laki berbeda dengan lingkungannya anak perempuan. Kalau anak laki-laki, fitrahnya nanti tugas kedepannya adalah jadi imam yang gagah untuk istrinya dan ayah teladan untuk anaknya. Maka kalau Anda memiliki anak laki-laki, mandirikan dia sejak balik. Oke, mandirikan dia sejak balik sebagaimana contoh teladan Rasulullah SAW. Rasulullah sejak kecil sudah ditiadakan ayah dan bundanya. Lalu Allah utus para malaikat untuk mendidik Rasulullah. Di usia 8 tahun sudah mulai bekerja. Apakah anak laki-laki Anda mulai bekerja di rumah, guys? Ayo coba dicek ya. Kalau yang masih dikelonin, masih disayang-sayang, coba mulai. Aduh, waspada, aku punya anak laki-laki ini, titipan Allah bagaimana mendidiknya ya. Di usia 12 tahun, di usia balik semestinya, sebagaimana Rasulullah sudah mulai belajar berdagang. Ya, jadi nanti teman-teman tolong nih, mandirikan bukan berarti digalakin anak laki-lakinya. Ya, bukan digalakin, bukan dilarang nangis. Ini kadang-kadang orang tua nih, kalau parentingnya belum bener nih, kadang-kadang malah malpraktek sama anak-anaknya. Mudah-mudahan teman-teman diberi rezeki untuk bertemu Miss Ide lagi nanti di I Know You Parenting, atau membaca buku I Know You Parenting, atau nanti ikut di workshop Steven mulai dari level 1 sampai seterusnya di tematik parenting. Sehingga nanti tidak salah dalam mendidik anaknya ya. Mandirikan sejak balik. Kalau perempuan gimana, Miss? Perempuan itu women are from Venus, diberi oleh Allah organ-organ otaknya itu lebih dominan yang berfungsi dalam hal emosi. Maka jangan heran kalau punya anak perempuan lebih rewel, lebih cengeng, lebih sensitif. Karena memang dididik oleh Allah seperti itu. Untuk jadi apa? Untuk jadi pada akhirnya adalah menjadi makmum yang taat. Ya, menjadi makmum yang taat dan menjadi ibu yang cerdas untuk anak-anaknya. Oke.
Saya titipkan anak di pesantren untuk masuk tahfiz Al-Quran. Kalau boleh saran, dititipkannya nanti setelah usia balik. Berikan kesempatan untuk dekat dengan orang tuanya dulu dari 0 sampai baliknya. Biarkanlah kita, kalau dalam saran seorang ulama, bahkan kalau bisa kitalah yang mengajarkan pertama kali Al-Fatihahnya, agar itu yang menjadikan bekal bagi kita untuk masuk surga. Yang akan dibaca terus oleh anak kita. Kalau kita dititipi oleh Allah tapi kita titipin lagi segera, istighfar ya. Dititipkan itu nanti mikir kapan dititipkannya terbaik. Makanya nanti insya Allah mudah-mudahan teman-teman punya waktu, diberikan rezeki oleh Allah untuk bisa belajar lebih banyak lagi ya. Salam buat anak-anak yang di pesantren, insya Allah mandiri ya. Oke. Perempuan secerdas-cerdas apapun, saya dianugerahi oleh Allah 2 anak perempuan ya. Dan dari awal sudah saya bilang, jadilah anak perempuan yang cerdas, tapi nanti kalau kamu udah jadi istri, taat sama suami. Kenapa sih Miss Ide ngomong ini sejak kecil pada anak-anak? Karena dalam konsultasi Miss Ide di keluarga, rata-rata keluarga yang pecah, keluarga yang bermasalah, itu dimulai dari ayah yang tidak gagah dan istri yang terlalu gagah. Gitu ya, salah, dunia terbalik. Jadi akhirnya si istrinya susah jadi makmum, suaminya susah jadi imam. Makanya dari awal belajar Stephen itu adalah belajar dari fitrah terdasar, yaitu apa? Jenis kelamin. Oke, ajarkan anak-anak perempuan untuk menjaga kehormatannya. Oke, ini yang perlu kita latih pertama kali. Ini genetika gender. Yang kedua, kita akan bicara tentang genetika otak. Ada 3 bagian yang kita pelajari dari strata genetika: mesin kecerdasan, drive, dan kapasitasnya yang ada hubungannya dengan spesifik dengan genetika otak. Oke, teman-teman pernah merasakan jeruk nipis? Pernah? Coba yuk kita main-main ya, malam-malam nih biar seru. Coba tangan kanannya ke depan. Oke, saya mau ajak teman-teman bermain persepsi ya. Kita persepsikan di kepala kita, bayangkan, rasakan, pikirkan, wujudkan di telapak tangan kita ini ada sepotong jeruk nipis yang dingin, udah dipotong. Aduh, seger banget, airnya ngalir di telapak tangan kita, lalu dekatkan ke mulut dan dihirup. Gimana rasanya? Gimana? Ada yang sampai seperti itu? Kenapa rasanya? Asam, kecut, ya. Oke. Kalau yang rasanya pahit itu mesti habis pakai hand sanitizer. yang rasanya asin mesti karena belum cuci tangan, ya, habis pegang terasi. Oke, rasanya asam ya. Oke, sekarang saya mau ajak teman-teman untuk sadar kembali kepada realita. Majukan lagi tangan kanannya ke depan. Yang tadi pegang jeruk nipis, sekarang dibalik, digoyang-goyangkan, cek ke bawah meja, ada nggak jeruk nipis yang jatuh? Ada nggak? Ada jeruk nipisnya? Nggak ada, beneran. Kok ada asemnya? Jeruknya nggak ada, kenapa asemnya ada? Ayo, saya tidak jago hipnosis ya, saya tadi cuma main-main doang. Kenapa? Ada bagian di kepala kita, apakah itu? Inilah fungsi otak yang Allah berikan di kepala kita. Di kepala kita Allah berikan otak. Inilah mesin luar biasa yang Allah titipkan di kepala kita dan menjadi harta karun yang selama ini mungkin kita nggak nanya gitu. Bahkan suruh pakai helm aja kita ngeyel. Padahal sebenarnya Allah kasih nih di kepala kita sebuah otak luar biasa yang kalau rusak sedikit saja, teman-teman ini nggak ngerti nih sedang ngomong apa. Kalau ada anak-anak yang berkebutuhan khusus, kasihan banget orang tuanya. Itu sebetulnya kenapa ada gangguan sedikit saja di bagian otaknya. Jadi kalau teman-teman hari ini punya anak-anak yang tidak diberi gangguan oleh Allah, otaknya diberikan dengan kondisi normal, bisa ngomong, berisik, mama, jangan mau ngomong apa, mama, ayo, marah nggak nih? Pulang kerja capek terus anaknya gitu, mama dengerin ya, ma. Biasanya gimana? Aduh, berisik banget sih dia, udah nggak pusing nih, gitu kan, istighfar ya. Anaknya normal, dari otaknya bisa ngomong, suara kita normal, bisa terdengar, semuanya normal. Kalau nggak normal, itu suara lama,
nggak keluar, terdengarnya terdelay, ya, waduh nauzubillah min dzalik. Allah berikan otak luar biasa yang fungsinya itu Masya Allah. Kalau teman-teman belajar Stephen ya di kelas yang benar, itu nanti teman-teman akan tahu betapa hebatnya otak kita. Inilah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Sebuah eksperimen dilakukan oleh Dario Nadi PhD dari Amerika ya. Dia membuat neuroscience of personality. Jadi dia bikin sebuah alat, ya diletakkan di kepala, di bagian-bagian kepala, lalu dia sambungkan ke komputer, lalu kemudian ternyata otak manusia itu memiliki fungsi-fungsi berbeda di setiap bagiannya. Saya mau ajak teman-teman untuk membuktikan. Oke, kalau ada yang nggak percaya, saya mau ajak teman-teman membuktikan. Siap? Silahkan teman-teman semuanya mulai mengingat. Coba diingat 3 hal yang menyenangkan, 3 hal yang teman-teman bisa ingat waktu teman-teman kelas 1 SD. Diingat, coba diingat, dicari datanya. Apa yang teman-teman ingat waktu kelas 1 SD? Kelas 1 SD, coba diingat, saya mau lihat wajahnya ketika orang-orang mengingat, coba. Beneran ya, ini diingat ya. Coba lihat, tuliskan main bola, dinakalin kakak kelas. Beneran ya, ini nggak cuma ngayal. Bukan ngayal, tapi mengingat. Silakan, apa yang diingat? Berlari-lari. Kok saya nggak ingat? Aduh, istighfar, ingatannya ada di mana ya? Jangan-jangan tidak pernah melewati masa itu. Oke, jalan kaki, jajan Rp25, upacara. Masya Allah, masih ada 20. BAB di celana, dicubit bu guru. Hebat loh ingatannya loh, spesifik ya. Jangan-jangan masih ingat lagi ibu gurunya namanya siapa ya. Kepala bocor, dapat guru yang baik dan cantik. Anak kelas 1 udah centil ya, udah tahu gurunya cantik ya. Masya Allah. Oke, nggak bisa nulis, nggak punya LKS, ngompol, bagus. Oke, sekarang pembuktian kedua. Udah ya, ingatannya kita lupakan sekarang. Saya ajak teman-teman untuk ke masa depan. Silakan teman-teman membayangkan, ya, membayangkan apa kira-kira yang terjadi pada teman-teman 10 tahun lagi. Bayangkan di masa depan gambaran teman-teman 10 tahun lagi seperti apa. Boleh di chat box juga, 10 tahun lagi bayangkan teman-teman seperti apa. Bayangkan. Punya cucu yang lucu jadi pengusaha sukses, oke. Jadi owner, amin. Ya, lebih mapan hidupnya, punya anak 2, pensiun. Menjadi direktur sekolah, jadi trainer Stephen, amin. Ini udah langsung ikuti FT ya. Bisnis mulai tertata, jadi ibu yang bekerja, Masya Allah, oke. Udah nikah, jadi nenek-nenek kembali ke kampung. Oke. Ya, memiliki usaha. Sip, thank you. Oke, kita lupakan ingatan dan bayangan ke masa depan. Sekarang saya dengarkan perintah dari saya. Ya. Dengarkan instruksi saya. 4, ini beneran ya, saya minta jawabannya ya. 49 dikali 13 dikurangi 58 sama dengan, ya, ayo. Ada 579, oke. Ya, semua langsung ambil handphone dan ngambil kalkulator, ya kan? Nggak masalah banget. Ini bukan ujian sekolah. Saya cuma mau ngasih tahu bahwa dari 3 instruksi yang saya berikan tadi, teman-teman memiliki persamaan. Apa itu? Di wajah teman-teman di layar saya, ketika saya ajak teman-teman, wah, yang sampai tolong diulang, saking kepikiran, aduh misalnya kepikiran nggak bisa tahu jawabannya nih, udah lupakan ya, udah tugasnya udah, nggak usah kepikiran, nggak ada nilainya juga. Saya cuma mau kasih tahu ke teman-teman, ketika tadi saya ajak teman-teman untuk mengingat, ada pandangan teman-teman tuh yang ke arah kiri gini, ya. Rata-rata tuh ke arah kiri, mencoba mencari data, gitu. Ketika diajak untuk membayangkan, mulai pindah ke kanan. Apa ya?
Ketika mulai menghitung, mulai gini, ke depan, aksesnya. Nggak nyadar ya selama ini ya? Nggak sadar kan? Masya Allah, sesungguhnya ada apa sih di otak kita ini? Dia yang Allah titipin di otak kita, teman-teman. Ada belahan otak yang memang difungsikan oleh Allah untuk mengingat. Itu fungsinya di otak kiri. Ada yang untuk membayangkan di otak kanan. Ada yang untuk memproses dan mendesain, ya, ternyata di otak depan. Nah, Masya Allah ya, baru tahu? Luar biasa. Dan itu tidak tertukar. Otak saya, otak Anda semua diletakkannya tidak diacak sama Allah. Allah jangan, nggak ada Allah iseng ya. Untuk misinya saya aja deh taruh yang memorinya di kanan, nggak ada. Semuanya plek sama. Agar Allah adil, lalu kemudian akan menghisap nanti makhluknya kalau udah dikasih semua ini dipakai untuk apa. So teman-teman, inilah otak yang ada di kepala kita. Dan hipotesa Stephen, dari sekian banyaknya bagian di otak tadi, ya, kemudian akan disederhanakan dengan 5 bagian otak. Dari 5 tersebut ada 1 pemimpinnya. Dan ketika sudah ketemu inilah pemimpinnya, menjadi organ dominannya, menjadi sistem operasinya, maka metabolisme tubuh, DNA, dan segala-galanya nanti akan selaras dengan belahan otak tersebut. Ini adalah konsep dari Al-Quran dan Hadis, konsep Islam, bahwa kalau kita sholat berjamaah, berapapun makmumnya, imamnya tetap satu. Jadi kalau teman-teman melakukan tes Stephen, lalu ketemu hasilnya, ya, belahan otak dominannya adalah yang hurufnya besar, S, T, I, F besar, itu adalah operating system teman-teman. Lalu kemudian kalau ada I dan E kecil di belakang, introvert atau extrovert, ini adalah lapisan otaknya. Tapi ini saya insting, IN, itu artinya apa? Kok nggak ada E kecil sama I kecil ya? Itu berarti antar otak. Nah, kayak Mbak Novi yang insting, ada I atau E kecilnya di belakang, berarti nggak ada lapisan otaknya. Maka sistem operasi otaknya insting, yang kemudian spontan cara berpikirnya. Lanjut ya, kita masuk ke mengenali 5 belahan otak kita. Allah berikan 5 bagian otak, ya, 5 bagian, 2, 3, 4, 5. Ini terlihat dari belakang, kepalanya agak dijungkingin begini, terlihat di sini sistem limbiknya, ya. Nanti kalau teman-teman mau belajar lebih lanjut, ini ada di workshop Stephen level 2. Kita akan bedah otak selama 1 hari, ya, biar tahu nih di sini tuh ada apanya. Kenapa sih kok kalau aku dominan di sini menjadi sensing dan kemudian memiliki kata kunci memori dan rajin. Nah, itu nanti teman-teman akan belajar lebih lanjut. Kalau yang penasaran, langsung ke Mbak Wulan. Mbak Wulan, aku langsung dong daftar sampai jadi trainer gitu ya. Jangan tadi bilangnya mau mensyukuri Allah, nikmat Allah, mau mengoptimalisasi diri, jangan nanggung-nanggung ya. Oke, Miss Ide kasih biar nggak penasaran malam ini ya. Ada dominan, kalau Anda dominan di belahan kiri bawah, inilah yang dinamakan sensing. Sensing, kata kuncinya memori dan rajin. Nanti akan terbagi menjadi SI dan SE. Nanti Miss Ida jelaskan insya Allah. Di sini ada thinking, analitis dan pandai. Maka dia kemudian juga nanti akan ada TI dan TE. Thinking introvert, thinking extrovert. Kalau dominan di otak kanan atas menjadi intuiting, II dan IE. Di limbik kanan menjadi feeling, emosi dan hubungan, FI dan FE. Dan otak tengah, inilah yang dinamakan hindbrain, midbrain, si insting. Ya, tidak ada introvert dan extrovertnya. Kalau teman-teman mau mencatat, mulai berkenalan dengan dirinya sendiri, ya, nanti silahkan catat satu persatu, materinya tidak akan dibagikan, agar teman-teman serius nih, mengerti aku nih tipe apa nih, gitu ya. Tadi itu adalah mesinnya. Nah, mesinnya itu kita bicara dengan belahan otak ini. Stephen hanya menemukan 2 hal ya, belahan otak dominan dan lapisannya. Di manakah letak dominasi otak Anda? Disitulah mesinnya. Jadi kalau teman-teman punya mobil, bayangin, mesinku jenisnya apa nih? Atau punya handphone, mesinku jenisnya apa ya? Operating systemnya Android atau iOS nih, atau Windows nih. Nah, itu harus tahu untuk operating systemnya yang mana. Lalu kemudian Stephen juga menemukan di manakah supirnya dikendalikan dari dalam
atau dari luar itu mesinnya. Ya, ada dua bagian belahan lapisan otak, ada lapisan putih dan ada lapisan abu-abu. Lapisan putih bentuknya rapat, ya, sehingga susah ditembus dari luar. Kalau teman-teman tipenya terakhir adalah introvert seperti Missy sensing introvert, maka lapisan yang aktif adalah lapisan dalam. Ya, lapisan dalam perlu diberikan konsekuensi negatif karena dia susah distimulasi dari luar, maka mesti dikasih konsekuensi negatifnya, ditantang agar dia mau belajar, agar dia mau bergerak. Berbeda dengan yang lapisan otaknya renggang-renggang, yang kalau teman-teman di belakang hasil tes TV-nya ada extrovert, ya, itu seperti ini lapisan otaknya, abu-abu. Nah, karena renggang, maka mudah masuk pengaruh dari luar. Kalau teman-teman punya anak atau keluarga yang ekstrovert juga, maka berikan konsekuensi positifnya. Berikan sisi surganya agar mereka mau belajar. Oke, itu konsepnya. Nanti mesti terangkan cara pemakaiannya seperti apa. Satu persatu. Yang kita pelajari di sini bentuknya potensi, guys. Jadi dia bisa terpendam seperti harta karun. Dia bisa cuma terpendam aja di bawah tanah rumah kita, atau bisa kita munculkan. Ya, kalau kita munculkan perlu kita asah lagi, perlu kita gosok lagi biar kinclong, biar berharga. Maka kalau kita asah dia akan muncul jadi baik. Kalau enggak diasah karena enggak ketahuan, maka dia muncul jadi tidak baik. Inilah yang dalam konsep Stephen disebut sebagai cerdas atau tidak cerdas, ya. Ini yang akan saya jelaskan, ya. Nanti kalau teman-teman concern dengan anggota keluarganya boleh ditulis, oh sensing, tinggi, intuitif, feeling, insting siapa aja, ada kata kunci apa aja sih tadi, chemistry-nya apa, ciri cerdasnya apa, dan cara komunikasi serta motivasinya gimana. Itu yang akan saya jelaskan saat ini. Oke, kita masuk kepada mesin sensing. 100% di sensing, ini kekuatannya, kelemahannya di intuitif. Jadi Allah kasih adil. Ada kekuatan, ada kelemahan. Tipe sensing yang berarti sensorik, bukan sensitif, sensorik. Sensorik itu berarti panca indera. Penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, peraba. Itu lebih dominan digunakan oleh tipe sensing. Karena menggunakan panca inderanya lebih dominan, maka ketika membayangkan sesuatu yang belum pernah dia alami jadi sulit. Nah, jadi itulah kelemahannya sensing. Jago dalam urusan realistik karena dia menggunakan panca inderanya, apa yang terlihat, apa yang udah pernah dia lakukan, di situ dia jagonya. Tapi kalau suruh bayangin setengah mati, nah gitu ya. Kata kuncinya, satu, mengingat. Tipe sensing dianugerahi ingatan yang kuat. Ya, di sini di lini kiri ini ada organ-organ otak yang memang fungsinya untuk mengingat. Jadi kalau teman-teman, ya misalnya ini kan anak-anak muda banyak ada di sini, mau punya pasangan sensing, hati-hati ya. Jangan suka janji-janji palsu. Kalau mau dicintai sama orang sensing, pastikan berikan bukti, bukan janji. Karena sekali kamu janji bohong, oke, aku bisa mengerti. 2 kali aku masih bisa memaafkan, 3 kali you me end. Ya, lu gak bisa gue percaya lagi. Gitu, karena orang sensing tuh melihat bukti, track record, gitu ya. Mengingat, ingatannya kuat. Hati-hati kalau punya anak-anak sensing juga. Hati-hati kalau bapak ibunya ini orang-orang otak kanan nih, intuiting sama feeling yang kadang-kadang mudah berjanji. Dede belanjanya besok aja ya, beli permennya ya, udah mau hujan nih. Oh, buat anak sensing, besok adalah besok, berarti hari sesudah hari ini. Kalau dia nagih, mama mana permennya, gitu kan. Waktu seorang banyak, apa sih dek? Kemarin mama janji. Aduh, mama lupa yang mana. Gitu. Kalau dia ngamuk, berarti itu kesalahan siapa? Anaknya atau orang tuanya? Istighfar orang tuanya ya. Jangan suka janji-janji. Karena kalau ini mesti dia punya banyak klien sensing yang pada akhirnya dia susah diarahkan karena orang tuanya nggak bisa dipegang kata-katanya.
nggak bisa memegang janji. Lalu kemudian Allah berikan kekuatan fisik, kekuatannya adalah di ototnya, ya. Bukan berarti tipe yang lain nggak punya otot. Kalau kekuatan utamanya sensing itu justru di ototnya. Apa yang dimakan oleh orang sensing, qadarullah, diolah oleh tubuhnya, itu menjadi energi gerak. Maka jangan heran kalau punya anak sensing, banyak gerak, nggak bisa diam, baterainya baterai alkalin, gerak sana, gerak sini, berantakin barang, naik-naik tangga, naik-naik ke atap, segala macam. Terus nanti orang tuanya bingung, Miss ini kenapa nih anakku kok hiperaktif? Bukan hiperaktif kalau dia sensing, berarti dia sensingnya sehat. Nah, ciri kalau sensing nggak sehat apa? Lemprak, makan depan TV, gendut, itu berarti nggak sehat. Kalau anak sensingnya banyak bergerak, berarti sehat. Kalau Anda orang dewasa juga nggak pernah bergerak, sensing, ya, istighfar, nggak nyambung nih, otaknya jadi nggak nyambung, nggak nyala mesinnya. Untuk menyalakan mesin sensingnya perlu bergerak. Nah, siapa di sini sensing banyak gerak? Boleh angkat tangan? Nah, berarti udah sehat, ya. Dan Allah janjikan kalau orang sensing banyak bergerak, banyak berkeringat, sebagaimana burung yang lapar dia keluar dari rumahnya, dia bergerak, nanti dia pulang dalam keadaan kenyang. Kalau teman-teman yang dianugerahi mesin kecerdasan sensing, mau kaya, mau chemistry hartanya dapet, maka syaratnya gerak, jangan rebahan terus. Kalau rebahan terus, ya Allah minta rezeki, ya Allah, tapi aku maunya rebahan, ya nggak nyambung, ya kan? Makanya bergerak, ya, bergerak, berkeringat. Ngapain Miss bergerak? Ngapain aja, bantuin tetangga, bantuin orang tua, ngapain? Allah nanti kasihan, ya Allah kasihan banget ada anak begini rajin. Nah ini dia kata kunci berikutnya, rajin. Tipe sensing itu dianugerahi kerajinan, mudah bergerak, sulit terhambat. Kok tapi aku sekarang mager Miss Hidai? Ya itu karena kamu lingkungannya salah. Kalau punya lingkungan yang dia hobinya mager-mager, ya, kamu berarti salah lingkungan, ya, salah pola asuh. Bergerak karena aktivitas full sehari-hari tapi bukan olahraga, bagaimana? Itu bagus, ya, insya Allah tetap bergerak, tapi Miss Hidai sarankan, Miss Hidai juga sekarang lagi mulai aktif lagi untuk merutinkan olahraga minimal 30 menit, ya, ada kegiatan yang memang itu adalah olahraga, jadi terstruktur gerakannya. Kalau misalnya teman-teman nggak ada waktu olahraga, Miss, dari pagi sampai malam kerja, paling tidak naik tangga, jalan kaki, itu adalah bagian dari olahraganya, ya, dan dilakukan dengan bahagia, itu kata kuncinya. Anak saya SE malas bangun pagi. Perhatikan waktu dia kecilnya. Jangan-jangan dulu rajin, tapi orang tuanya masih ngantuk. Terus, Dek, jangan bangun dulu, Dek. Tadi dulu mama masih ngantuk. Rusak tuh kebiasaannya, ya. Kalau ada anak sensing kok malas, itu coba orang tuanya introspeksi di bagian mana salahnya, ya. Anak saya SI juga senangnya main game aja karena gabut, karena mungkin nggak ada kegiatan, jadi pelariannya ke game. Coba diubah menjadi kegiatan yang lebih bergerak. Mengingat otot rajin, ya, ini adalah bagian dari sensing introvert, itu tergerak, pengennya dari dalam diri sendiri, dia ingin bergerak, sementara kalau sensing extrovert itu tercetak. Maka yang punya anak sensing extrovert, kenapa tadi Miss Hidai bilang kemungkinan anak sensing extrovertnya itu malas karena pola asuh, karena dia tercetak oleh lingkungannya. Sensing extrovert adalah anak yang pandai mencontoh, dan nyontohnya ATP, amati, tiru, plek, ketiplek. Nah, jadi kalau orang tuanya malas bangun tidur malas bangun pagi, ya dia akan ikut. Orang tuanya malas sholat, maka anaknya juga malas sholat. Orang tuanya pemarah, dia akan ikut jadi pemarah. Itu tercetak. Oke? Ini dia positif negatifnya. Kalau sensing bagus, sensing yang cerdas, cirinya ini. Rajin, pengingat, setia, jujur, dan dermawan. Teman-teman kalau mau mulai mengenali dirinya, mau mengasah dirinya, 5 hal ini jadikan pegangan. Miss Hidai begitu.
Setiap kali ada mengingat, ingatannya mulai berkurang aja. Baca bukunya kurang, belajarnya kurang, Stephennya mulai lupa-lupa, istighfar tuh, astagfirullahaladzim, berarti aku kurang latihan. Ingatannya harus bertambah terus. Setiap saat ada vocabulary, belajar yang rajin, experience-nya diperbanyak. Mengingat, kemudian rajin, ya. Kalau udah mulai males-malesan, gerakkan dari diri sendiri, ya. Mulai bergerak, apapun, pokoknya bangun tidur, mandi, dandan yang cantik, keluar. Entah keluar atau entah cari teman, entah cari project, pokoknya bergerak. Lalu kemudian setia. Kalau kamu masih menclok sana, menclok sini, tidak bisa dipercaya, istighfar, susah suksesnya. Ya, setia, jujur. Kalau masih sering bohong, istighfar, ya. Dan kalau mau sukses mulia, banyak sedekahnya. Insya Allah nanti chemistry hartanya menjadi orang kaya raya, insya Allah tercapai kalau pengasahannya seperti itu. Hati-hati kalau masih negatif. Malas, statis, oportunis, adu fisik, tidak disiplin, ya, anak sensing yang sering berantem, orang tua sensing yang suka main pukul, ya inilah negatifnya tipe sensing. Kalau seperti ini gimana Miss Hidai? Konsultasi dengan ahlinya, ya, dikonsul, diubah pola kehidupannya. Oke? Nah, ini dia kalau cara bicaranya. Nah, ini adalah sampai kepada cara komunikasinya. Secara lebih lengkapnya silakan teman-teman baca di buku I Know You Parenting, karena di sana ada penjelasannya detail dengan contoh-contohnya. Terutama pada tipe sensing, karena sensing sangat butuh contoh yang faktual, yang bukan imajinasi, yang pengalaman nyata. Maka teman-teman kalau mau belajar juga cari guru-guru sensing yang memang sudah punya pengalaman banyak, atau guru tipe lain yang mereka menceritakan pengalamannya. Oke? Untuk memotivasi tipe sensing untuk misalnya kasih contohnya memotivasi belajar, ya. Jadi kalau Anda punya anak sensing introvert, boleh dimotivasi gini, Dek belajar dong, kalau nggak belajar nanti susah loh jadi orang kayanya, nanti banyak dibohongin orang, nanti adik nggak kaya-kaya deh, gitu. Lihat, ingat konsekuensi negatif. Sensing extrovert, Dek belajar yuk, kalau belajar nanti Adik bisa jadi orang kaya loh, insya Allah loh, ya, kita bisa bantu orang, bisa sedekah, bisa macam-macam, ya, belajar pinter ya, kasih konsekuensi positifnya. Oke, itu sensing. Masuk ke thinking, ini kayaknya banyak juga nih hari ini yang thinking, ya. Kita lihat nih thinking, think kata kuncinya. Tipe thinking diberi oleh Allah mesin di otak kiri atas tuh besar sampai ke belakang, ya, neokortex tuh dari depan ke belakang. Sayang banget kalau teman-teman tinggi nggak dipakai otaknya. Ciri orang tinggi nggak dipakai otaknya apa? Nggak banyak ilmunya. Nah, langsung joki, langsung kaget. Jangan-jangan gue itu, gitu kan? Ya, ingat ya, nggak banyak ilmu, nggak banyak belajar, nggak banyak menantang diri menyelesaikan tantangan. Ya, kabur kalau ada tantangan tuh ciri thinking nggak cerdas. Thinking cerdas, otaknya diisi ilmu, senantiasa mencari tantangan untuk diselesaikan, dicari solusi-solusinya. Ya, dia senantiasa berpikir, tapi mikirnya bukan mikir jorok, bukan mikir jahat, tapi mikir produktif. Mikir benar-benar berpikir logik. Logik itu artinya apa? Mencari hubungan sebab akibat. Inilah yang disebut kata kunci pertama, menalar. Orang thinking berpikirnya adalah mencari hubungan. Contoh misalnya, Adik kita makan sayur ya. Emang kenapa mah? Ini lagi nyari hubungan nih. Apa hubungannya aku harus makan sayur? Biar sehat. Ini belum ada hubungannya nih. Makan sayur biar sehat. Kenapa? Nah, maka anak thinking akan nanya apa? Kenapa bisa sehat makan sayur, Mama? Gitu kan? Nah, mamanya udah mulai nih gak punya jawaban nih karena mamanya kurang ilmu. Akhirnya apa? Udah gak usah nanya-nanya, makan sayur aja, pokoknya sehat. Nah, kalau mamanya bilang pokoknya, buat anak thinking itu ada masalah nih, stroke nih ya otaknya nih. Aduh, gue harus cari jawabannya kenapa sayur bikin sehat ya. Dia salah cari sumbernya, istighfar, hati-hati ya. Maka teman-teman pastikan otak thinking anak-anak kita, otak thinking pasangan kita diaktifasi ya dengan cara apa? Belajar, menalar.
baca buku yang banyak, masuk kelas-kelas yang banyak. Apalagi ini sekarang kelas online masa pandemi, yang sampai pandeminya berakhir, online-nya berakhir, makin sedikit nanti ilmu-ilmunya, teman-teman harus terbang dari sebuah daerah untuk ke Jakarta ketemu Bisidai. Mumpung masih pandemi, bersyukur tuh ya, belajar online sebanyak-banyaknya. Logik, rasional, tapi kemudian apa? Karena dia dominan di logika, ya perasaannya jadi minim. Maka jangan heran kalau punya anak feeling, anak thinking, kok anak saya tuh kayak ini ya Miss, kok anak saya tuh kayak gak punya perasaan gitu, tega banget sih sama saya, kalau ngomong itu kok tak ngejeplak gitu. Nah misalnya mamanya udah dandan cantik-cantik, nanya, mah adek mama cantik apa enggak? Enggak, jelek mama, dandannya ketepelan. Berarti jujur nggak? Jujur, objektif, anak thinkingnya bagus ya. Makanya kalau punya anak thinking jangan gampang dimarahin kalau dia kayak gitu, berarti emang dia kritis gitu. Ya jangan nanya kalau nggak siap mendengar jawaban anak thinking, karena jawaban dia akan jujur ya kan, dia kurang pakai basa-basi gitu. Jangan minta anak thinking basa-basi gitu. Anak thinking itu anak yang pokoknya sesuai datanya aja gimana gitu. Sama dengan tadi genetika laki-laki, ingat genetika laki-laki logik. Maka kalau suami-suami Anda di rumah juga seperti itu, kok dingin ya, kok kurang ekspresif ya, berarti apa? Laki banget gitu. Coba bayangin kalau suaminya gini, halo mama hari ini cantik sekali, mulai mual ya kan punya suami kayak begitu ya kan. Biarin suaminya dingin, itu menandakan dia gagah gitu ya, misterius nih laki gue nih gitu ya. Oke, punya anak thinking, makanya dia disebutnya maskulin ya. Menalar tulang, oleh Allah diberikan struktur tubuhnya thinking itu kuat tulangnya. Makanya nanti kalau teman-teman dianugerahi amanah thinking, coba dilatih olahraga yang mengoptimasi tulang-tulangnya. Apa sih optimasi tulang? Nih, dan tolong jauhi anjing-anjing kelaparan. Ya, jadi langsung, aduh ada tulang. Enggak, bukan begitu maksudnya. Bukan gitu maksudnya. Berarti dominasi fisiknya itu lebih dominan pada tulang-tulangnya. Berarti optimasi. Misalnya karate ya, sesuatu yang memfungsikan tulangnya, bersepeda gitu ya, olahraganya bukan olahraga otot tapi olahraga tulang. Dan tulang juga menunjukkan ketegasannya si thinking ya, tegas dalam menuntut. Misternya thinking itu tahta. Tahta itu apa? Jabatan otoritas tanggung jawab. Kalau teman-teman mau memandirikan anak thinking, karena kata kuncinya thinking yang cerdas itu thinking yang mandiri. Thinking yang gak gampang manja-manja dan bergantung pada orang. Perhatikan genetika aslinya thinking. Ya, saya bicara asli, itu berarti pada anak-anak yang lebih kecil, usia 3 tahun ya, itu akan masih asli. Kalau Anda sudah terlanjur dewasa, ya, terlanjur dewasa seperti siapa di sini yang thinking nih, mesti dia coba lihat nih. Oke, dicari seperti Niken, Mbak Winda, ya, itu thinking terlanjur dewasa baru tes Steven, biasanya hilang tuh thinkingnya. Aduh, kayaknya gue bukan deh, kayaknya gue perasa deh, kayaknya gue mulai tuh ya. Mas Yandri juga nih udah gede baru ketemu thinkingnya ya, itu biasanya ada galau-galaunya tuh, kayaknya gue nggak thinking, katanya thinking tuh pinter kok gue enggak, mulai gitu, mulai mempertanyakan genetikanya. Biasanya hilang di mana? Hilang di jalan. Hilang dalam proses pengasuhan. Kalau mau melihat genetika aslinya di mana? Di waktu kecilnya. Perhatikan. Teman-teman yang masih dianugerahi anak-anak thinking kecil, coba perhatikan. Anak thinking kecil itu dari kecil udah sotoy biasanya. Udah sok tahu, gak mau dibantu biasanya. Pakai baju, enggak, aku bisa. Ngeyel ya. Meskipun salah ngancing, salah masukin lobang, oh dia pede banget. Nah ini biasanya nih orang tuanya nih yang bikin mandirinya mati. Astagfirullahaladzim. Cirinya gimana? Ketika anaknya mau pakai baju sendiri, orang tuanya bilang, tuh kan salah. Dikasih tahu, ngayal banget sih. Udah sini, mama aja yang bantuin. Orang dia udah mau mandiri, dibantu-bantu terus, ya udah gone mandirinya. Oke, ada yang ngerasa begitu?
Ya, udah jangan marahin orang tuanya. Udah telanjur orang tuanya dulu nggak kenal Steven, nggak usah marah sama orang tua ya. Maafkan saja orang tuanya. Ya Allah, mudah-mudahan aku sekarang jadi orang tua, siap jadi orang tua yang lebih baik, yang belajar gitu. Jangan nyalahin orang tuanya. Ingat ya, thinking tuh seringkali gitu tuh, kalau udah lihat salah, kalau thinking negatif senangnya juga nyalahin. Merasa paling pinter. Istighfar ya. Oke. Thinking introvert lambat ambil keputusan, bagaimana Misida? Ya ini eksitasi rendah, inhibisinya tinggi ya. Kebanyakan pikir, susah dirangsang, banyak hambatan. Maka kalau thinking lama bergerak, lama memutuskan, ada wajarnya. Tapi kalau kelamaan berarti memang kurang belajarnya. Nah, gitu. Thinking yang cerdas, tahu masalah, solusinya apa. Dan itu hanya bisa terjadi kalau dia benar-benar rajin latihan, dia tahu fokus, dia tahu prioritas, dia tahu mengasah dirinya, bahkan dia tahu solusi terbaiknya. Ya, kalau thinking masih dibilang pelin-pelan, waduh, saya tidak tahu lagi bagaimana membantu Anda, karena harusnya genetika thinking itu adalah orang yang paling tahu apa yang dia mau. Kalau thinking sudah sampai pelin-pelan, waduh, harus datang ke ahlinya, ini mesti dirapikan gitu ya, ini pola asuhnya ada yang salah. Oke. Menalar tulang mandiri, apa yang dimaksud dengan mendalam TI dan meluas TE? Jadi tipe thinking itu akan optimal ketika dia fokus. Kalau kamu mau belajar, fokus, jangan banyak gangguan. Ada jadwal, ada aturan, kamu fokus dengan dirimu sendiri, kamu fokus pada target-targetmu, kamu fokus jadwal-jadwalmu. Ya, kalau selama ini kamu nggak punya aturan, nggak ada jadwal, goodbye. Ya, thinking nggak bisa hidup dengan cara seperti itu. Kalau thinking mau benar, strukturkan hidupnya. Strukturkan hidupnya, lalu kemudian fokus. Kalau thinking introvert, fokus pada satu mendalam, cari keahlianmu di mana. Kalau thinking extrovert, masuklah ke organisasi, lalu kemudian kamu belajar cara memanage yang meluas. Itu kata kuncinya. Kalau belum paham juga, ikut WSL 1. Ya, insya Allah kita bahas lebih dalam lagi nanti di sana. Next, ini dia. Ini ciri kalau thinkingnya cerdas. Thinking cerdas cirinya fokus, analitis, sistematik, cerdik, dan teliti. Sementara kalau Anda masih keras kepala, defensif itu artinya apa? Apa ya? Bahasanya kalau anak gaul sekarang apa sih? Ngeyel ya. Apa sih, tambeng? Ya, susah dikasih tahu. Defense mulu. Kamu tuh begitu karena kurang belajar. Enggak, aku tidak belajar kok. Ini emang dunianya aja yang kacau. Itu defensif tuh ya. Pokoknya semua segala salah di luar sana, bukan aku. Itu defensif. Abai, bodoh amatan ya, itu tidak mau belajar, tidak mau tahu mana yang penting, itu namanya abai. Licik. Kalaupun jadi kecerdasannya kan sudah diberi sama Allah. Tapi karena kecerdasannya tidak digunakan untuk positif, maka yang terjadi apa? Jadi untuk melicikin orang. Tricky. Ini hati-hati banget nih. Kalau punya anak thinking kok udah sering licik, ya licik. Dia berkompetisi tapi curang. Dia ngakalin orang. Ini ciri-ciri kalau, waduh, kedepannya bahaya banget ini thinking yang kayak gini ya. Dan kemudian ceroboh, masih banyak salahnya. Sambil Misida jawab, kalau orang tua TE terus superpower, terkesan harus menang benar sendiri, selalu ngatur anak-anaknya, bahkan yang sudah berkeluarga. Gimana menghadapinya? Karena orang tuanya belum belajar Steven, ya maafkan dan doakan saja ya. Ini kan pasti bertanya tentang orang tua yang lebih, yang sudah ini kan, yang sudah usia kan. Ya, kalau bisa, yang kita bisa lakukan pada orang tua kita itu mendoakan dan memaafkan. Bicara dengan bahasa yang baik sesuai dengan Ali Imran 159. Lalu apa yang dilakukan? Kitanya yang belajar agar lebih sabar, agar lebih syukur, ya, agar lebih dimudahkan oleh Allah, sehingga nanti Allah yang akan mengirimkan bala bantuannya, melembutkan hati orang tuanya. Anak TI yang udah terlanjur ke negatif bisa dibenerin, insya Allah bisa. Yang klien Misida yang sudah sampai depresi, mengiris-ngiris tangan, insya Allah juga masih bisa dibenerin. Jadi kalau negatifnya masih negatif-negatif, belum negatif banget, wajib banget orang tuanya untuk belajar, lalu kemudian memperbaiki pola asuh anak tingginya. Saya lebih senang kalau teman-teman nggak konsul ke Miss Hidayah, tapi Anda bisa mengkonsultasi keluarganya sendiri. Jadi Miss Hidayah
sangat bahagia kalau teman-teman mau belajar benar-benar sampai bisa membantu dirinya, membantu keluarganya, bahkan bisa membantu lebih banyak orang karena dayanya Miss Hidayah tidak cukup untuk membantu semua orang. Oke? Apa bedanya licik sama cerdik? Cerdik itu positif, ya. Cerdik itu positif. Kalau ada masalah, dia bisa cari solusi dengan penglihatan yang sangat kecil, mikroskopik. Dia cari kesalahannya ada di mana, lalu dia menemukan solusi cerdasnya. Tapi kalau licik itu udah ngakalin orang. Sama-sama menggunakan kecerdasan, tapi in a different way, in a positive and a negative way, gitu ya. Oke, ini dia cara komunikasi pada thinking. Cirinya adalah, tolong apapun mesin kecerdasan Anda, kalau Anda punya anak thinking, jangan tanya yang dirasa, tapi tanya yang dipikir, dan jangan mengulang. Kenapa jangan mengulang? Karena anak thinking kalau pertanyaan atau perintahnya diulang, dia akan ilfil pada pengulangannya. Dia akan merasa direndahkan kecerdasannya. Dek, mandi yuk, gitu. 5 menit kemudian kan nggak mandi, ya kan? Ayo yang thinking begitu punya pengalaman, dek mandi yuk, 5 menit kemudian nggak bergerak dia. Apa yang terjadi? Kan dia lagi mikir. Kalau orang tua nggak sabar, astagfirullahaladzim, mandi dek, mandi, denger nggak? Mandi, MANDI. Apa respon thinkingnya? Ya, emang nggak percaya banget sih gue bisa mandi. Udah deh kalau gitu gue nggak mandi aja. Gitu, kesel dia akhirnya. Ya, berikan kepercayaan, ajarkan dia untuk bertanggung jawab. Berikan timernya. Oke, Mama masih mikir ya? Oke, kalau mau mikir, Mama kasih waktu 5 menit lagi. Nanti habis itu udah rapi ya, Mama siap tunggu di bawah ya, misalnya gitu. Dalam hal belajar, cara memotivasinya berbeda. Kalau TI, gunakan, dia kan suka kompetisi. Dia suka jadi juara. Maka gunakan kata kunci itu, dek. Kalau nggak belajar ya susah deh, dek, jadi juaranya, dek. Nah, itu negatif, ya, konsekuensi negatif. Kalau konsekuensi positifnya ke thinking extrovert. Dek, belajar yuk, dek, biar jadi juara, dek. Oh, kalau udah jadi juara, nanti adek jadi pemimpinnya. Thinking Goldaro itu apakah sifat lebih dominan? Nah, apakah lebih dominan bandel? Semua tipe bisa bandel ya. Kalau dia dididik negatif. Kalau golongan darah nanti akan saya bahas di tahapan terakhir. Ya, ingat tadi jenis kelamin, mesin kecerdasan. Ini masih masuk di mesin kecerdasan dan drive-nya. Oke? Next, kita bicara tentang intuiting. Intuition kata kuncinya. Intuition berarti apa? Berpikir ke masa depan menggunakan imajinasi. Jadi kalau sensing tadi pakai panca indera, maka intuiting itu dikasih oleh Allah satu lagi, indera keenam, namanya imajinasi, berpikir ke masa depan. Itulah maka kemudian kata kuncinya ngarang. Nah, karena ngayal, jatuhnya jadi tukang ngarang. Kehebatannya juga di situ, ngarang cerita, ngarang alasan. Mana intuiting banyak loh ini. Ada Mbak Amelia ya, ada Mas Doni nih, intuiting. Ada Pak Sabar thinking ya. Ada Mbak Anissa itu intuiting juga ya. Orang intuiting itu ya bisa jadi penulis, yes. Semua sebetulnya bisa jadi penulis. Misalnya bukan intuiting tapi bisa menjadi nulis. Beda aja tulisannya. Kalau misalnya yang ditulis experience, kalau intuiting yang ditulis adalah imajinasi, karangan. Jadi kalau kayak Harry Potter itu karangan intuiting tuh. Belum pernah ada di dunia. Nah, inilah pesan Allah kenapa orang intuiting itu dikirimkan ke dunia. Anda diturunkan ke dunia untuk menciptakan hal-hal baru. Makanya dikasih dominasi otaknya adalah otak berwarna-warni yang memang itu digunakan untuk mencipta hal baru. Tapi saya kayaknya nggak kreatif deh Miss Hidayah. Ya kalau baru kenal Stevie-nya sekarang ya wajar karena hilang di telan zaman. Bisa jadi dulunya kreatif waktu kecil. Ya, waktu kecil. Jadi contohnya kalau intuiting waktu kecil apa? Suka gambar-gambar di tembok, suka bikin ulah aneh-aneh, tapi karena orang tuanya marah, mati cahaya lampu kreativitasnya. Bisa nggak diperbaiki? Insya Allah bisa ya.
Pahami diri sendiri dulu, lalu kemudian sesuaikan nanti jalannya gimana ya. Tipe intuitif dianugerahi perut yang panjang, artinya usus yang panjang, dan usus yang panjang ini digunakan untuk menyerap sari-sari makanan yang digunakan untuk sumber daya idenya. Ya, jadi kalau orang intuiting coba makanannya jadi makanan bergizi. Lalu kemudian perbanyak puasa sehingga terserap dan kemudian terjadi regenerasi sel sehingga ide-idenya brilian. Kalau orang intuiting makanannya makanan sampah ya, makanan-makanan yang tidak bergizi, lalu kurang puasa, lalu tidak pernah melatih kreativitasnya, tidak berani bereksperimen, tidak berani salah, ya Masya Allah otak kanannya juga tidak akan berfungsi dengan baik. Genetika dasarnya, tipe intuiting suka dengan perubahan. Orang yang maunya berubah. Apalagi yang intuiting introvert. Idenya datang dari dirinya, dilemparkan keluar. Makanya ini namanya ide murni. Sementara kalau orang intuiting extrovert, kalau mau dapat ide, biasanya dia perlu wawasan dulu, lalu dia rakit di kepalanya menjadi karya yang baru. Itu yang dinamakan murni dan rakit. Untuk punya ide, kan ada makanannya. Makanannya selain makanan yang dimakan oleh mulut, apa? Makanan otak. Buku, video-video bermutu, kelas-kelas bermutu, itulah makanannya orang intuiting. Kalau orang intuitingnya nggak pernah baca buku, nggak pernah masuk kelas, ya wallahu alam entah apa yang terjadi. Maka nanti otaknya cuma akan jadi kacau, ngaco-ngaco. Ini yang terjadi intuiting negatif. Ini disorientasi itu bawaan pada intuiting normal ya. Pada intuiting normal, karena otaknya itu bukan linear, bukan A maka B, tapi bisa berwarna-warni, alternatifnya banyak, maka cenderungnya memang susah menentukan arah. Kanan dan kiri pada orang intuiting biasanya bingung tuh. Belok kanan, gerak, tiba-tiba dia belok kiri. Wah, itu udah berapa banyak orang intuiting cerita kayak gitu ya. Pakai baju, ketuker, pakai sendal, ketuker. Jangan merasa kelainan jiwa, bahwa itu adalah bagian, kalau tidak terlalu sering dan pada frekuensi normal, itu adalah bagian dari kenormalannya intuiting. Yang justru harus diwaspadai adalah kalau disorientasi seksual, suka sama sesama jenis ya, itu udah disorientasi seksual, itu waspada ya. Saya IE nggak suka baca buku sama nggak suka nonton, gimana Miss ya, outputnya gimana? Apakah Anda kreatif luar biasa? Kalau enggak ya berarti ada yang harus diubah, ada yang harus dikasih makanan otaknya. Kalau enggak nanti begini, jadi punya ide-idenya, jadi kan otak kanannya tetap bekerja, tapi karena nggak ada makanan bermutu, dia munculkan ide-idenya, ide picisan, kegiatannya ngusilin orang aja, cari-cari hal yang bikin repot aja, ngerepotin orang, akhirnya keluarnya gitu, reseh gitu, obsesif, sinis, buntu, dan akhirnya banyak alasan. Maka perlu dikasih makanan bermutu agar apa? Kreatif, inovatif, solutif, optimis, dan pada akhirnya ekspresifnya luar biasa karena dia percaya dengan hasil ide-idenya yang brilian. Tuh, intuitingnya. Cara bicaranya kalau sama intuiting jangan kasih perintah, tapi justru dikasih alternatif. Saya mau mandi sekarang, nanti 5 menit lagi, atau mandinya mau main di depan pakai selang. Nah, itu alternatif. Ya, jangan cuma dikasih perintah, Dek, mandi di kamar mandi. Oh, dia malah enggak mau. Nah, gitu. Bawaannya bilang enggak atau jawaban yang lain-lain. Oke, itu cara komunikasinya. Kalau untuk memotivasi, pada introvert berikan konsekuensi negatif. Dek, awas loh kalau nggak belajar sayang banget deh, Dek, nggak bisa bikin macam-macam loh, idenya nggak keluar, nggak jadi bisa bikin karya. Sementara kalau IE, Dek belajar yuk, kalau belajar bisa bikin macam-macam, bisa mengubah dunia kita, Dek. Gitu. Oke? Oke. Kalau feel kata kuncinya, maka tipe feeling diberi limbik kanan, ini isinya adalah organ-organ untuk
berhubungan dengan perasaan, dengan hati. Maka kata kuncinya merasakan. Maka jangan heran kalau ada perempuan feeling, aduh bapernya minta ampun. Ya berarti dia perempuan banget gitu ya. Sayang, 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 aku mau apa lapar nih gitu. Mau makan apa? Aduh nggak tahu deh, kamu aja yang milih. Bakso ya? Kok mau? Kan itu beda-beda ya. Oh kamu mah nggak ngerti perasaan aku. Rewel tuh ya. Feeling-feeling ya. Kalau feeling memang ukuran perasaan tuh nggak ada ukurannya. Makanya di sini kalau mana nih tipe-tipe feeling yang mudah berlinang air mata, yang mudah tiba-tiba kan banyak banget ya feelingnya kayaknya hari ini ya.